bisa berbagi. Justru cerita kitab suci menunjukkan sebuah nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika orang berani berbagi, berani berkorban, kendati dia sendiri hidup di dalam situasi kekurangan. Hal yang kedua yang juga menjadi pesan bagi kita adalah perubahan. Perubahan wajah Yesus adalah sebuah inspirasi dan pesan iman bagi kita untuk juga turut berubah. Dan yang berubah bukan hanya fisik kita yang kurus menjadi gemuk, mungkin juga yang hitam menjadi putih, yang keriting menjadi lurus, supaya nampak indah secara duniawi. Tetapi itu bukan yang paling penting, bahkan bukan yang penting di hadapan Tuhan. Yang penting adalah putihnya hati dan bersihnya batin kita. Disitulah kita harus berubah. Dan dalam rangka itu kita mendengar di dalam cerita Injil bahwa di balik awan-awan yang menaungi tempat penampakan kemuliaan Yesus terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih." Allah sendiri memproklamirkan jati diri Yesus bukan hanya sekedar anak darah daging dari Maria dan Yusuf bapa angkatnya. Yesus oleh Allah sendiri diproklamirkan, dinyatakan sebagai anak Allah. Dan karena dia adalah anak Allah, maka Allah sendiri juga memberi perintah, dengarkanlah dia. Masa Prapaskah ini masa untuk lebih banyak mendengarkan suara Yesus daripada suara-suara duniawi yang kerap kali ditandai dengan hoax, yang kerap kali ditandai dengan hate speech, yang ditandai dengan berita-berita yang mencerai-beraikan, yang kerap kali juga diwarnai dengan percakapan-percakapan yang mencederai kebersamaan dan semangat persaudaraan di dalam hidup, baik dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Dan pesan yang ketiga bagi kita sekalian, saudara-saudari, menarik bahwa Yesus punya 12 murid, tetapi hanya 3 yang Yesus ajak untuk ikut serta di dalam peristiwa yang sangat spesial. Itulah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apakah Yesus pilih kasih? Pasti tidak. Apakah Yesus berlaku tidak adil? Pasti tidak. Tapi ada sebuah amanah, ada sebuah pesan iman yang dia sampaikan kepada kita, bahwa untuk menikmati berkat, kemuliaan, keselamatan, Allah sendiri memilih orang-orang. Banyak yang dipanggil, 12 orang yang dipanggil menjadi rasul, hanya 3 orang yang dipilih dalam situasi dan momen-momen tertentu. Mudah-mudahan kita semua pun dengan hidup kita yang baik, hidup kita yang benar, hidup kita yang ditandai dengan semangat berkorban, semangat taat dan setia pada Allah seperti yang ditunjukkan Abraham, kita semua pun berdiri tegap di hadapan Tuhan sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua mengingatkan kita sekalian, siapakah yang dapat melawan orang-orang pilihan Allah? Suatu ungkapan yang boleh menyadarkan dan meyakinkan kita bahwa ketika kita bisa tampil sebagai orang pilihan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan membela kita. Mudah-mudahan saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pesan kitab suci pada hari ini sungguh kita hayati dan kita hidupi dalam hidup keseharian. Mari kita belajar berkorban,
Mari kita pun mau berubah, mau bertobat, dan menjadi manusia-manusia pilihan yang boleh menikmati kebahagiaan yang sejati. Seperti ungkapan Petrus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Itulah tempat dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.